Caranya bagaimana? Satu, bis sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Salat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta salat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Ya, betul sekali. Kalau kalian punya masalah, itu jangan hanya malah dibikin story, bikin status, tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan lewat sabar dan juga sholat. Nah, kita sabar dulu, terimalah dengan ikhlas, karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita sholat. Kita sholat, karena dengan sholat insya Allah hati kita akan terasa tenang. Kemudian kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti doa di dalam sholat pun ada, yaitu saat duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajeburni, perbaikilah keadaanku, warfa'ni, tinggikan derajatku, warzukni, berikan aku rezeki, dan seterusnya. Itu kalian pasti hafal ya. Yuk kita lanjut. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa ujian Allah itu berbanding lurus dengan kemampuan hambanya. Ujian Allah itu nggak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Maka dari itu, ketika kita diuji oleh Allah, ya pastinya kita mampu untuk menjalani ujian tersebut. Ya, maka dari itu kita harus tetap berusaha, tetap sabar, dan menjalani ujian tersebut dengan ikhlas, dan jangan pernah putus asa. Tetaplah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Maka jangan mengeluh, jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak.
Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Nah, biasanya ketika hati kita, pikiran kita sedang sumpek, punya banyak masalah, maka dari itu kita sholatlah. Karena insya Allah dengan sholat itu akan ada rasa ketenangan setelah itu. Dan apalagi setelah sholat itu kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, mencurahkan semua masalah-masalah yang kita alami saat ini. Nah, dari situ insya Allah hati kita akan terasa tenang, terasa plong, dan pikiran kita pun akan terasa lebih jernih. Dan dari situlah insya Allah solusi-solusi itu akan mudah kita dapat karena kejernihan hati dan juga pikiran kita. Nah, dan dari itulah insya Allah akan mudah memberi petunjuk kepada kita. Dan perlu kita ingat bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Dayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu rasen ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.